Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan masuk ke entry SPP pembiayaan. Nah, kemarin kan kita sudah entry SPP Sekarang ini SPP pembiayaan. Nah, SPP pembiayaan ini digunakan untuk melakukan pengajuan pencairan untuk pengeluaran pembiayaan, seperti penyertaan modal pada BUM desa. Nah, untuk penginputan SPP pembiayaan ini hampir sama kayak SPP definitif. Nah, di sini bisa dilihat di modulnya ada data kasus pada tanggal 25 Agustus 2019 diajukan pembayaran untuk penyertaan modal pada BUM Desa Jaya Makmur Abadi sebesar 40 juta. Atas pengajuan ini dibuatkan SPP pembiayaan nomor 007/SPP 02/2001/2019 dan telah disiapkan bukti kwitansi pembayarannya, bisa dilihat kwitansinya. Nah, pencairan SPP-nya ini diserah terima kepada Dian Irawati, alamatnya sudah ada, selaku Direktur BUM Desa. Nah, untuk entry pembiayaan di sini yang pertama data entry terlebih dahulu, lalu klik yang penatausahaan. Nah, di sini kita masuk ke SPP kegiatan. Sama kayak SPP kemarin ada panjar kegiatan dan SPP definitif. Nah, di sini bisa dilihat ada SPP pembiayaan. Kita klik SPP pembiayaan. Nah, di sini ada tabnya itu SPP, kemudian rincian SPP, lalu ada bukti pengeluarannya. Nah, di sini setelah kita klik SPP pembiayaan, di sini kita klik tambah. Setelah kita klik tambah, di sini ada nomor SPP-nya. Nah, di sini nomor SPP-nya 007/SPP 02/2001/2019 sesuai dengan yang ada di modul. Nah, dia ini nomor SPP-nya itu lanjutan dari nomor-nomor SPP yang sudah dibuat kemarin, yang dari SPP Panjar dan SPP definitif. Makanya dia sekarang nomor SPP-nya itu SPP 007. Nah, kemudian di sini kita masukin tanggal SPP-nya, tanggal 25 Agustus 2019. 2508 tahun 2019. Nah, lalu uraiannya di sini diisikan penyertaan modal pada BUM Des Jaya Makmur Abadi. Nah, kemudian di sini kita klik simpan dulu. Karena dia ada bukti kwitansi sama kayak SPP definitif, jumlahnya itu nggak bisa langsung kita tulis di sini. Jadi yang setelah kita masukin nomor SPP-nya, itu kita simpan dulu, lalu di sini baru kita klik 2 kali nih SPP-nya. Setelah diklik 2 kali, kita klik tambah, kemudian kita klik yang titik 3 ini untuk rinciannya. Nah, kita pilih di sini dia itu penyertaan modal desa. Nah, di sini sisa anggarannya 100 juta. Nah, di sini, untuk nilai yang di sini yang bukan yang di SPP ya, tapi yang di rincian SPP. Nah, di sini rinciannya juga nggak bisa kita isi langsung. Nah, ini kita simpan, terus kita klik lagi 2 kali nih si penyertaan modal desanya. Nah, baru bisa kita buatkan kwitansinya. Nah, di sini kita klik tambah dulu. Nah, nomor buktinya itu sudah langsung muncul, bukti 0010 KWT 02/2001 sesuai dengan yang ada di modulnya. Nah, tanggalnya ini kita buatnya tanggal 25 Agustus 2019 sesuai dengan nomor SPP-nya. Untuk uraiannya sama kayak di uraian yang SPP tadi, penyertaan modal pada ini BUM Des Jaya Makmur Abadi. Nah, baru kita masukkan nilainya di sini sebesar 40 juta. Karena tadi kan di data kasusnya sebesar 40 juta. Nah, lalu penerimanya di situ tadi disebutkan namanya Dian Irawati. Dian Irawati. Alamatnya di Jalan Apel Manis nomor 14. Nah, setelah itu langsung kita simpan. Nah, setelah disimpan ini bisa kita tutup. Kalau mau lihat lagi di SPP pembiayaan, nah ini transaksi pembiayaannya dia cuma satu, tanggal 25 Agustus sebesar 40 juta. Setelah SPP pembiayaan kita masuk ke entry pencairan SPP. Jadi setelah kita
membuat SPP untuk pengajuan pencairan dari pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini sekarang kita entry pencairan SPP-nya. Jadi untuk menu pencairan SPP ini digunakan untuk mencairkan uang dari KAUR keuangan berdasarkan SPP yang sudah disetujui oleh kepala desa. Jadi SPP yang sudah dibuat tadi itu akan disetujui dulu oleh kepala desa, baru bisa dicairkan uangnya. Nah, untuk menu yang digunakan di Siskedes ini yang sudah disetujui oleh kepala desa. Nah, di sini di modulnya ada data kasus, bisa dilihat di sini ada tabel. Nah, ada panjar untuk kegiatan operasional, nomor SPP yang 001, lalu ada nomor SPP 002 yang panjar untuk kegiatan pembangunan jalan, ada nomor 003 untuk SPP pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, nomor 004 untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, nomor 005 ini pembelian material, nomor 06 juga pembelian bahan material, dan yang terakhir nomor 007 penyertaan modal. Nah, ini dari kasus-kasus yang sudah kita kerjakan sebelumnya, nomor SPP-nya. Nah, jumlahnya juga sudah ada. Nah, untuk entry pencairan SPP, lalu penata usahaan. Nah, kita ke pencairan SPP. Nah, di sini kita klik bukti pencairannya. Ini kan ada bukti pencairan sama browse. Kita klik yang bukti pencairan. Nah, di sini keluar nih nomor SPP sama bukti pencairan. Nah, di sini ada nomor SPP yang sudah kita buat tanggal 22 Januari, tanggal 1 April, tanggal 15 Februari ada 2, lalu tanggal 11 Maret, tanggal 16 Mei sama tanggal 25 Agustus. Kita pilih di sini yang SPP 001 dulu. Ini kita klik 2 kali. Nah, dia muncul di bukti pencairan. Ini kita tambah. Muncul nih nomornya 001 cash garis miring 02 titik 2001 garis miring 2019. Tanggal ceknya atau tanggal bayar ini kita isi Januari 2019. Ini ada tanggal pencairannya, tanggal bayarnya, uraiannya sudah operasional kantor desa, pembayar diklik di sini tunai. Nah, jumlahnya di sini adalah 16.300, sudah sesuai. Nah, karena ini bukan bank, jadi nggak perlu pakai kita pilih nama banknya, kan di sini tunai, jadi langsung kita klik simpan. Nah, setelah itu kita balik lagi ke nomor SPP. Masih ada yang tanggal 2, 3, 4, 5, dan 8. Oh, nomor SPP 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kemudian kita klik lagi yang nomor SPP 002, kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita tambah, muncul nomor buktinya 022 garis miring cash. Tanggal bayarnya itu adalah tanggal 4 bulan 4 tahun 2019. Kegiatannya sudah. Ini dia itu jenis pembayarannya adalah dengan menggunakan bank. Karena menggunakan bank, kita pilih nama banknya Bank BPD Simulasi. Totalnya 43.200.000. Nah, bisa langsung kita simpan. Setelah itu kita balik lagi ke nomor. Nah, di sini dia masih ada, masih muncul. Yang 02 itu nggak apa-apa, jadi kayak nggak langsung otomatis gitu. Jadi kalau misalnya mau kita tutup dulu, terus kita masuk lagi ke bukti pencairan. Nah, di sini udah tinggal nomor 03, 04, 05, 06, dan 07. Karena nomor 01 sama 02 tadi sudah dibayarkan. Sekarang kita ke yang SPP 003 sama kita klik. Nah, muncul nomor bukti itu 003 garis miring cash. Di sini tuh garis miring bank. Jadi ketika kita ubah jadi bank, itu tuh dia berubah di 003 garis miring bank. Sama kayak yang 002 tadi. Nah, di sini tanggal bayarnya itu tanggal 16 bulan 2 tahun 2019. Di sini pembayarannya bank. Nama banknya itu Bank BPD. Jumlahnya 4.200.000, potongannya 210.000 dan total yang dibayarkan 3.990.000. Ini kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke tab nomor SPP. Nah, di sini kan dia bank. Nah, di sini untuk yang nomor 004 ini
pembayarannya itu bank, masih sama bank. Tanggal bayarnya itu untuk 004 tanggal 16 bulan 2 tahun 2019. Jumlahnya itu 18 juta, potongannya 900.000, dan yang dibayarkan adalah 17 juta 100. Nah, ini kita klik nama banknya Bank BPD Simulasi, lalu kita simpan. SPP 005, ini kita klik 2 kali, kemudian kita tambah. Nah, di sini dia 005 ini pakainya pembayarannya dengan menggunakan bank. Kita pilih bank, jadi nomor urutnya berubah, garis miringnya jadi bank. Terus di sini dia pembayarannya itu tanggal 14 Maret 2019. Ini banknya Bank Simulasi. Nah, jumlahnya itu 59.400, potongannya itu 6.210, dan yang total dibayarkannya sebesar 53 juta dari yang data kasus yang sebelum-sebelumnya saat menginput SPP Panjar, SPP definitif, dan SPP pembiayaan. Kalau ada potongan PPN atau PPH, nah itu di total jumlah potongan itu sesuai dengan yang muncul di potongan pencairan SPP ini. Nah, selanjutnya ini kita simpan. Nah, setelah di sini sekarang yang SPP 006. Klik 2 kali, lalu tambah. Nah, SPP 006 ini dia pakainya bank. Banknya juga Bank BPD Simulasi. Tanggalnya itu dia tanggal 18 Mei 2019. Totalnya itu dia 63.800, total potongannya 6.676.750. Jadi yang dibayarkan itu sebesar 57.123.250. Nah, ini kita simpan. Kita balik lagi ke nomor SPP. Sekarang yang terakhir SPP 007 ditambah SPP 007 yang banknya Bank BPD Simulasi. Nah, tanggalnya ini tanggal 26 Agustus dia pencairannya 2019. Jumlahnya 40 juta, tidak ada potongan waktu kita input SPP pembiayaan. Nah, total dibayarkan itu 40 juta, lalu kita simpan. Nah, terus kita klik lagi bukti pencairan. Nah, di sini SPP yang belum dicairkan sudah tidak ada. Nah, kita ke browse. Ini tutup dulu, lalu kita ke browse. Nah, ini sudah apa yang sudah dicairkan. Bisa dilihat di sini, semuanya sudah dicairkan. Lalu kita tutup. Nah, keluar. Lalu selanjutnya kita akan entry SPJ Panjar. Nah, kalau SPJ Panjar, ini tuh sebelumnya kan ada dua jenis SPP untuk belanja, yaitu SPP definitif dan SPP Panjar. Kalau SPP definitif, ketika disetujui dan dicairkan, maka proses pertanggungjawaban belanja itu sudah selesai. Tapi untuk SPP Panjar, karena sifat uang muka, nah maka harus disampaikan surat pertanggungjawabannya. Karena SPP Panjar ini kan bentuknya uang muka, jadi harus ada surat pertanggungjawabannya atau SPJ. Nah, bila uang panjar sudah digunakan dan bukti-buktinya sudah dipertanggungjawabkan, atau bukti pertanggungjawabannya sudah tersedia, maka pertanggungjawaban atas panjarnya ini harus dimasukkan ke dalam aplikasi Siskedes juga melalui menu SPJ kegiatan. Nah, di sini ada data kasus. Bisa lihat nomor 1 itu ada uang muka kegiatan operasional kantor desa telah di SPJ-kan oleh pelaksana kegiatan tanggal 9 Februari 2019. Nomor pengesahannya bisa dilihat SPJ 01-02.2001-2019. Nah, ini tabel-tabelnya bisa dilihat uraiannya. Lalu setelah itu di bawahnya ada sehubungan dan transaksi yang ada di atas ini. Bendara itu memotong pajak. Nah, ini ada tabel pajaknya juga. Nah, untuk input SPJ kegiatan, ini kita ke data entry, penata usahaan, lalu SPJ kegiatan. Akan muncul tampilannya seperti ini. Kita ke SPJ Panjar kegiatan. Muncul tuh ada tab nomor SPP, nomor SPJ, dan rincian SPJ. Di nomor SPP itu ada SPP 001 dan 002, operasional kantor desa 16.300, dan kegiatan pembangunan desa, pembangunan jalan desa 43.200. Nah, ini yang sudah pernah kita input di SPP Panjar. Kita klik yang 001 dulu. Nah, di sini dia masuknya ke nomor SPJ, tab nomor SPJ, lalu kita tambah.
muncul nih nomor SPJ-nya 001 SPJ /02 2001 /2019. Kita isi tanggal SPJ-nya sesuai dengan data kasusnya tanggal 9 bulan 2 tahun 2019. Terus uraiannya itu SPJ uang muka, SPJ uang muka, kegiatan operasional kantor desa. Ini kita simpan dulu. Nah, setelah itu kita klik 2 kali ini nomor SPJ-nya. Setelah diklik 2 kali, kita tambah. Kita klik ada rinciannya, yang di titik 3-nya ini kita klik. Terus ini kita pilih belanja jasa langganan listrik. Itu diambil dari data kasus yang nomor 1, tabel pertama, belanja jasa langganan listrik. Ini kan tadi untuk nomor pengesahan SPJ 001, benar ya? Jadi kita masukin pertama belanja jasa langganan listrik. Yaitu ada sisa nilainya 1.100.000, kita pilih. Setelah itu kita lihat di sini nilai cairnya 1 juta. Sumber dananya ADD. Nilai SPJ sama sisa nggak ada. Nah, ini bisa langsung kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke belanja jasa langganan listrik ini. Kita klik 2 kali. Tadi yang belanja jasa listrik itu lihat di data kasusnya. Ini dia ada potongan tagihan listriknya. Nah, di sini kita klik 2 kali. Tadi dia ada kwitansinya. Nah, di sini kita tambah. Kwitansinya jadi nomor 0011 garis miring kwitansi garis miring 02 02.20 garis miring 2019. Tanggal buktinya kita di sini dia tanggal 8 Februari 2019. 8/02/2019. Uraiannya itu tagihan listrik Januari Februari. Jan sampai Feb. Nah, nilainya ini 825.000 lihat yang data kasusnya adalah langganan listrik ini nilai SPJ-nya 825.000. Nilainya 825.000. 825.000, nama penerimanya itu PLN. Alamatnya Jalan Merak nomor 41. Nah, lalu kita simpan. Ini yang belanja jasa langganan, kita ke rincian SPJ lagi, tab rincian SPJ. Rincian SPJ belanja langganan listrik ini kan masih ada baru belanja jasa langganan listrik. Sekarang kita tambah. Nah, lalu pada rinciannya kita klik. Yang kedua itu belanja jasa langganan telepon. Kita pilih di sini dia nilainya 2.500.000. Nah, ini kita simpan. Lalu kita klik belanja jasa langganan 2 kali. Ini kita tambah. Kwitansinya itu munculnya nomor 0012 nomor 0012. Nah, tanggal buktinya tanggal 8 Februari 08/02/2019. Uraiannya ini tagihan telepon Januari Februari. Tagihan telepon Januari Februari. Nah, nilainya untuk tagihan telepon itu 1.540.000. Nama penerimanya PT Telkom. Alamat itu Jalan Wijaya nomor 11. Nah, ini Jalan Wijaya nomor 11, lalu kita simpan. Kita rincian SPJ lagi, di sini sudah ada 2, nah kita tambah.
Kita klik di sini pada rinciannya, pilih yang belanja alat tulis kantor dan benda pos. Nilainya itu 1.800.000. Kita pilih. Terus di sini kita simpan dulu. Lalu belanja alat tulis kantor dan benda pos kita klik 2 kali. Baru kita input kwitansinya, tambah. Ini itu nomor 13. Tanggal buktinya adalah tanggal 6 bulan 2. 6 tahun 2019. Uraiannya itu pembelian ATK. Nilainya di situ adalah 1.800.000. Nah, penerimanya Toko Liberty atau PKP. Toko Liberty atau PKP. Alamatnya Jalan Manggis nomor 20. Nah, di sini kita simpan. Nah, untuk pembelian ATK ini, dia kan masuk pajak ya. Di sini, tadi kan ada tabel berarti itu masuk PKP. Nah, ini kita klik. Nah, muncul tab potongan. Ini kita tambah. Lalu kita pilih ini kode potongannya. Dia kode potongan itu potongan pajak PPN pusat. Ini kita pilih. PPN pusatnya sebesar 163.636. 163.636. Sama 163.636. Dari DPP pajaknya itu 1.800.000. Nah, ini kita simpan. Kita ke tab rincian SPJ lagi. Dan SPJ itu sudah ada 3, 140 dan 1.800.000. Terus kita tambah. Ini kada dicek lagi. Kita pilih belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan yang ini, yang atas. Nilainya 300.000. Kita pilih. Lalu kita simpan. Kita batalkan. Nah, sudah. Ini dia sudah kesimpan. Dan SPJ. Tadi yang belanja perlengkapan alat rumah tangga 300.000. Ini kita klik 2 kali. Nah, dia muncul nomor kwitansinya itu nomor 0014. Nah, untuk tanggal buktinya ini tanggal 5 bulan 2 2019. Uraian ini kita isi pembelian perlengkapan nilainya di sini kita isi 300.000. Namanya itu dari Toko Murni Jaya. Alamatnya Jalan Alun-Alun Utara nomor 32. Nah, setelah itu kita simpan. Lanjut ke tab rincian SPJ. Di tab rincian SPJ di sini kan sudah ada 4 nih, yang totalnya 825, 1.540, 1.800 dan 300.000. Nah, di sini kita tambah. Lalu kita pilih belanja barang konsumsi makan atau minum. Ini nilainya 600.000, kita pilih. Lalu kita simpan. Setelah disimpan, di sini belanja barang konsumsi makan minumnya diklik 2 kali. Untuk kwitansinya kita tambah. Itu nomor kwitansi 0015. Ini tanggal buktinya itu tanggal 5 Februari 2019. 5 Februari 2019. Uraiannya itu kita bikin makanan rapat. Nilainya sebesar 600.000. Nah, nama penerima ini UD Nikmat Rasa. UD Nikmat Rasa. Alamatnya di Jalan Kayu Putih nomor 31. Jalan Kayu Putih nomor 31. Nah, di sini kita simpan. Terus kita balik lagi ke tab rincian SPJ. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada 5 transaksi, 5 SPJ. Nah, terus ini kita tambah.
Pada rinciannya kita isi sama belanja perjalanan dinas kabupaten atau kota. Ini dia nilainya 4.500.000. Nah, kita klik 2 kali nih yang perjalanan dinas tadi, lalu kita tambah. Kwitansinya itu nomor 0016, tanggal buktinya tanggal 5 Februari 2000. Uraiannya biaya perjalanan dinas. Nilainya sebesar 4.500.000. Nama penerimanya Wartono DKK. Alamatnya RT 01 RW 14 T001 RT 01 RW 04. Desa Simulasi. Nah, ini kita simpan. Setelah itu kita ke tab rincian SPJ lagi. Tab rincian SPJ di sini sudah ada 6 transaksi. Kita tambah lagi di sini. KD rinciannya yaitu belanja barang cetak dan penggandaan. Nilainya 2.500.000 di sini. Lalu kita simpan. Kita klik 2 kali nih belanja barang cetak dan penggandaan. Terus kita tambah. Nomor kwitansinya 0017, tanggalnya itu tanggal 05 bulan 02 tahun 2019. Uraiannya itu pembelian buku cetak. Nilainya sebesar 2.500.000. Nama penerimanya Servis Makmur. Ini Servis Makmur. Dia itu PKP. Jalan Petogogan nomor 18. Nah, ini kita simpan karena dia PKP. Udah disimpan karena dia PKP di yang pembelian buku cetak yang kwitansi ini. Nah, diklik 2 kali di sini kita isi kode potongannya, di sini kita tambah. Nah, terus kita pilih kode potongannya di sini. Dia itu potongan pajak PPN pusat. Itu kita pilih. Pajak PPN pusatnya ini sebesar 227.273. Kelebihan 227.273. Nah, 227.273 dari DPP-nya 2.500.000, terus kita simpan. Lalu dia ada potongan lagi, kita tambah. Potongannya itu potongan PPh pasal 22. Potongan pajak PPh pasal 2, ini kita pilih. Nah, dua-duanya ini totalnya 34.090. 34.090 dari DPP-nya 2.500.000, terus ini kita simpan. Nah, terus di sini rincian SPJ. Nah, rincian SPJ di sini kita lihat sudah sampai 2.500.000. Nah, rincian SPJ-nya ini kita tambah. Kita klik yang titik 3, terus di sini kita pilih yang terakhir, belanja modal peralatan mebeler dan aksesoris ruangan. Ini dia nilainya 3 juta. Nah, di sini kita simpan dulu. Setelah disimpan, kita klik 2 kali di sini yang mebeler dan aksesoris. Terus kita tambah. Dia nomor kwitansinya itu tanggal 2 Februari 2019, tanggal buktinya 02/02/2019. Nah, uraiannya untuk pembelian meja kursi. Nah, dia besar 3 juta. Namanya UD Mebel Jaya. Ya, PKP. Alamatnya itu Jalan Kamboja nomor 41. Nah, setelah itu ini kita simpan kursinya. Di
Jadi kode potongan kita tambah. Dia potongan PPN pusat. Potongan PPN pusatnya itu 272.727. 272.727 dari DPP 3 juta, terus kita simpan ini. Kemudian kita tambah lagi, dia ada PPh 22. Kita pilih yang PPh 22. Lalu nilainya itu PPh 22-nya 40.909. Nah, ini 40.909. Nah, kita simpan. Nah, disimpan. Untuk yang data kasus 1 bisa kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita ke data kasus 2. Nah, di sini ada data kasus yang nomor 2. Uang muka kegiatan pembangunan jalan desa telah di SPJ-kan oleh pelaksana kegiatan tanggal 14 April 2019. 2 SPJ 02/2001/2019. Nah, uraiannya ada di tabel, bisa dilihat. Lalu ada potongan pajak. Nah, di sini ada tabel potongan pajaknya. Nah, untuk mengisinya yang transaksi data kasus nomor 2 ini, kita ke data entry. Sama kayak tadi, penata usahaan. Ini kalau sudah ditutup yang tadi karena kita balik lagi data entry, penata usahaan, SPJ kegiatan, jar kegiatan yang tadi. Nah, tadi kan 001, sekarang kita ke yang 002, kegiatan pembangunan jalan desa. Ini kita klik 2 kali. Nah, di nomor SPJ di sini kita tambah. Muncul nomor SPJ-nya itu 002 SPJ 02/2001. Nah, karena sambungannya tadi kan sudah ada SPJ yang nomor 01. Sekarang ini tanggal SPJ-nya kita isi tanggal 14 bulan 4 tahun 2009 kegiatan. Ini SPJ uang muka kegiatan pembangunan jalan desa. Di sini kita simpan. Lalu kita klik 2 kali nomor SPJ yang 02 ini. Nah, dia masuk ke rincian SPJ. Kita tambah. Nah, rinciannya yang pertama ada belanja alat tulis kantor dan benda pos. Ini dia nilainya 500.000. Setelah kita pilih, di sini kita simpan dulu. Terus kita klik 2 kali belanja alat tulis kantornya. Kita tambah untuk nambah kwitansi. Nah, di sini nomor kwitansinya itu nomor 0019. Jadi masih dilanjut dari yang tadi. Nah, ini tanggalnya tanggal 5 April 2019. Kemudian ATK. Nilainya sebesar 500.000. Nah, di sini nama penerimanya itu Toko Insan Madani. Alamatnya di Jalan Merdeka nomor 12. Nah, di sini langsung bisa kita pilih. Kita balik lagi ke rincian SPJ. Rincian SPJ. Nah, kade rinciannya kita pilih yang belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan. Ini dia nilainya 2.700.000. Kita pilih. Belanja jasanya kita klik 2 kali. Terus kita tambah, dia nomor kwitansinya 0020. Tanggal 7 April 2019. Dia untuk honorarium tim. Nilainya sebesar 2.700.000. Nah, di sini nama penerimanya Sodik DKK. Alamatnya RT 02 RW 01. Desa Simulasi. Nah, ini kita simpan. Nah, yang honorarium tim ini dia ada pajaknya. Dilihat di data kasusnya, kita klik 2 kali. Nah, di sini kode potongannya ini kita tambah dulu. Lalu kita pilih yang PPh pasal 21. Dia di situ kenanya PPh pasal 21. PPh pasal 21-nya sebesar 67.500. DPP-nya 2.700.000. Nah, ini kita simpan. Nah, setelah itu kita balik lagi ke rincian SPJ.
dari rincian SPJ kita tambah. Nah, pada rinciannya tinggal yang belanja modal jalan bahan baku material. Ini nilainya 40 juta. Kita pilih, terus kita simpan. Nah, kalau bisa kayak gitu, dibatal. Nah, ini dia balik lagi. Udah masuk 2 kali. Nah, muncul ke bukti kwitansi. Kwitansinya kita tambah. Ini kwitansinya nomor 0021. Tanggalnya tanggal 7 April 2019. Uraiannya untuk pembelian material. Nah, nilainya 40 juta. Terus ini nama penerimanya Toko Matahari Nadia TKP. Alamatnya itu ada di Jalan Merdeka nomor 12. Nah, setelah ini kita simpan. Terus kita klik yang kwitansi 0021-nya pembelian material. Ini kita klik 2 kali. Lalu di sini tambah kode potongannya, dia itu kena potongan pajak PPN pusat. Dipilih PPN pusatnya, dia kena sebesar 3.636.364. Ya, 3.636.364 dari DP 40 juta. Terus kita simpan. Nah, kita tambah lagi karena dia kena PPh pasal 22. Nah, di sini PPh pasal 22-nya itu kena sebesar 455. Nanti ada PP-nya 40 juta, terus kita simpan. Nah, coba dibatal. Kalau bisa dibatal, ini udah disimpan. Kita ke bukti kwitansi. Coba diklik lagi 2 kali. Nah, udah masuk. Pajak-pajaknya 3.636.364 dan PPh 22 545.455. Ke rincian SPJ lagi, sudah masuk semua 500.000, 2.700.000 dan 40 juta. Nah, ini bisa kita tutup. Kalau mau dilihat lagi SPP Panjarnya 001 ini sudah terisi, lalu 002 juga sudah terisi. Nah, selanjutnya kita ke entry pengembalian sisa panjar. Nah, jadi jika ada sisa panjar dari kegiatan yang sudah dikerjakan tadi, itu kan tadi nggak semuanya full kepakai yang dari SPP Panjar. Nah, jadi sisanya ini harus dikembalikan bersamaan dengan penyerahan SPJ Panjar kegiatan kepada KAUR keuangannya. Nah, di sini ada data kasusnya pada tanggal 12 Februari 2019. Pelaksana kegiatan operasional kantor desa mengembalikan sisa panjar kepada bendahara desa dengan nomor buktinya 001 sisa garis miring sisa. Nah, untuk sisa panjar ini masih di yang pengesahan SPJ Panjar di pertanggungjawaban kegiatan. Tadi kan SPJ Panjar kegiatan, sekarang kita klik yang sisa panjar. Nah, di sini sisa panjar dilihat di situ ada SPJ 01 sama 02. SPJ 01 jumlah cairnya 16.300, jumlah SPJ-nya 15.065.000. Terus yang SPJ 02 tanggal 14 April ini dia jumlah cairnya 43.200. Nah, jumlah SPJ-nya juga 43.200. Jadi kita klik yang SPJ yang pertama dulu. Kita klik 2 kali. Nah, muncul di bukti tab bukti sisa UM atau uang muka. Nah, di sini kita tambah. Nah, muncul nih nomor buktinya 001 garis miring sisa. Nah, dia tanggal buktinya itu tanggal 12 bulan 2 tahun 2019. Nah, uraiannya pelaksana kegiatan operasional kantor desa. Ini pelaksana kegiatan operasional kantor desa mengembalikan sisa panjar kepada bendahara desa.
jumlah kembalinya itu 1.235.000. Jadi dilihat dari jumlah cairnya tadi dikurang sama jumlah SPJ-nya. Itu sisanya 1.235.000. Kemudian disimpan. Setelah disimpan tutup, dilihat lagi bisa di sisa panjar. Nah, ini tadi sudah masuk, sudah di input di bukti sisanya. Nah, ini bisa kita tutup